Patofisiologi pada dasarnya merupakan sesuatu yang terjadi pada tingkat sel di tubuh seseorang. Misalnya, mengapa orang itu bisa mengalami mual atau muntah, atau mengapa mereka bisa mengalami sakit kepala. Nah, untuk mengetahui apa yang menjadi penyebabnya, maka perawat harus mencari tahu proses seluler apa yang terjadi pada tubuh pasien, yaitu dengan memperhatikan tanda dan gejala yang mereka alami. Sebagai contoh, seseorang yang sakit kepala mungkin saja disebabkan oleh saraf yang terjepit, dehidrasi, stres, atau alasan lain sehingga menyebabkan hal itu terjadi. Perawat yang memahami patofisiologi dengan benar dapat melakukan pemeriksaan awal dengan sangat baik. Ini merupakan aspek keperawatan yang sangat penting dan dapat membantu perawat menentukan tindakan apa atau intervensi keperawatan yang tepat terhadap pasien. Pemahaman mengenai patofisiologi dapat membantu perawat terhubung lebih baik dengan pasiennya, karena perawat dapat menjelaskan kepada mereka apa yang sedang terjadi. Nah, biasanya pasien ingin tahu mengapa mereka merasakan sebuah gejala penyakit. Secara umum, patofisiologi adalah studi tentang perubahan pada sel, jaringan, dan organ tubuh yang dipengaruhi oleh penyakit dan atau cedera serta efeknya terhadap fungsi tubuh normal. Menurut Tambayong tahun 2000, patofisiologi adalah ilmu yang mempelajari perubahan fisiologis yang diakibatkan oleh proses patologis. Gangguan yang terjadi tersebut akan mempengaruhi letak dan adaptasi sel. Nah, perubahan sel inilah yang nantinya dapat mempengaruhi fungsi tubuh dan bermanifestasi sebagai penyakit. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai patofisiologi, maka perawat membutuhkan pengetahuan dan pemahaman mengenai biologi seluler, anatomi, dan fisiologi, serta sistem organ tubuh. Studi tentang biologi seluler, perubahan lingkungan seluler, dan kekebalan tubuh atau imunitas adalah jembatan terpenting untuk menentukan kondisi praklinis dengan kondisi klinis yang diamati pada praktik pemeriksaan klinis. Perawat menggunakan patofisiologi tentunya untuk memahami perkembangan penyakit, untuk mengidentifikasi penyakit dan menerapkan pilihan pengobatan untuk pasien mereka. Perawat menggunakan informasi yang mereka temukan untuk mengidentifikasi perjalanan penyakit selanjutnya, sehingga mereka dapat memberikan perawatan yang sesuai dengan pasien mereka. Nah, prosedur medis dan pengobatan yang diberikan perawat kepada pasien sangatlah bergantung pada sifat penyakitnya. Perawat juga menggunakan patofisiologi untuk merawat pasien yang memiliki sakit parah. Merawat pasien karena kehidupan mereka menjelang akhir sama pentingnya dengan merawat pasien yang tidak sakit parah. Perawat harus dapat mengidentifikasi tanda-tanda yang ditunjukkan pasien mereka di hari-hari terakhir mereka. Perawat memiliki tanggung jawab untuk memberikan perawatan yang membantu pasien mengalami kenyamanan maksimal saat mereka mencapai hari-hari terakhir kehidupan mereka. Sangatlah penting bahwa perawat mendapatkan sejumlah besar paparan terhadap beragam pasien karena penyakit
cenderung bermanifestasi berbeda pada setiap orang. Apa yang normal untuk satu pasien mungkin saja tidak normal untuk pasien berikutnya. Kurangnya pemahaman terhadap beragam penyakit medis dapat menyebabkan diagnosis yang salah atau keliru atau tidak terjawab. Nah, untuk memastikan perawat memahami penyebab sebuah penyakit, maka ada beberapa hal yang harus dipahami, yaitu antara lain etiologi, patologi, manifestasi klinis, serta pemeriksaan lebih lanjut atau investigasi. Dalam menentukan penyebab sebuah penyakit, maka sangatlah penting untuk melihat keterkaitan antara etiologi, patologi, dan perkembangan manifestasi klinis dari pasien. Pemahaman yang jelas mengenai hubungan ketiganya dapat menentukan jenis perawatan yang tepat dan terapi obat yang mungkin dibutuhkan.